Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Maulida. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kelompok. Jadi, definisi kelompok sosial menurut James Sionis adalah dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain. Contohnya bisa keluarga, pertemanan, kelompok keagamaan, bisnis, dan organisasi besar. Alasan dibentuk kelompok sosial yaitu untuk menjaga individualitas mereka. Para anggota kelompok sosial mengidentifikasikan atau menentukan diri mereka sebagai kami, menjadi bagian dari kelompok. Orang-orang di seluruh negara dengan status yang sama seperti wanita, pemilik rumah, tentara, dan lain sebagainya. James Sionis membagi jenis kelompok sosial menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Menurut Charles Horton Colley, kelompok primer adalah kelompok sosial kecil di mana anggotanya berbagi hubungan pribadi dan bersifat abadi. Hubungan kelompok ini saling menunjukkan kepedulian yang nyata satu sama lain. Perpaduan simpati dan identifikasi bersama terwujud dalam satu kata, yakni kita. Contohnya bisa keluarga, rukun warga, dan pertemanan. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok sosial besar dan impersonal, di mana anggotanya mengejar tujuan atau kegiatan tertentu. Hubungan kelompok ini memiliki ikatan yang lemah dan sedikit pengetahuan satu sama lain. Adanya juga kelompok dalam atau in-group dan kelompok luar atau out-group. Kelompok dalam adalah kelompok sosial di mana anggotanya merasa terhormati dan kesetiaan. Konsep in-group diperkenalkan oleh William Graham Sumner pada tahun 1940. Kelompok dalam dijumpai pada persahabatan, kerjasama, keteraturan, contohnya bisa keluarga dan profesi pekerjaan. Sedangkan kelompok luar atau out-group adalah kelompok sosial di mana anggotanya merasa bersaing atau oposisi. Sumner menggambarkan bahwa hubungan kelompok dalam dan kelompok luar kecenderungan terjadi permusuhan dan peperangan. Karena pada dasarnya manusia memiliki sifat, tujuan, dan kepribadian yang berbeda satu sama lain. Adanya juga kelompok acuan. Menurut Robert, kelompok sosial bagi seseorang yang menjadi acuan bagi seseorang yang bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Disebut kelompok acuan berarti bahwa orang-orang menjadikan suatu kelompok tertentu sebagai acuan dalam bertindak dan berperilaku. Robert menekankan, dalam berperilaku dan bersikap, seseorang dapat menunjukkan pengaruh pada kelompok luar pada aturan dan nilai kelompok lain. Hal tersebut menunjukkan orang tersebut tidak mengikuti aturan kelompok dalamnya sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi formal. Organisasi formal adalah kelompok sosial sekunder yang diorganisasikan untuk mencapai tujuannya secara efisien. Mas Sionis juga membagi organisasi formal menjadi tiga, yaitu organisasi utilitarian atau organisasi yang membayar orang untuk usaha mereka. Contohnya seperti bisnis dan lembaga pemerintahan. Yang kedua ada organisasi normatif atau orang yang bergabung dengan organisasi ini bukan untuk pendapatan, melainkan untuk mengejar tujuan yang secara moral berharga. Contohnya organisasi sukarelawan. Dan yang terakhir ada organisasi koertif atau orang yang dipaksa untuk bergabung dengan organisasi sebagai bentuk hukuman atau pengobatan rumah sakit seperti penjara dan rehabilitas. Semua organisasi formal juga bisa berjalan karena dipengaruhi oleh lingkungan organisasional, meliputi teknologi, tren politik dan ekonomi, serta masalah yang sedang berlangsung. Ada juga tipe-tipe kekuasaan dalam organisasi. Menurut Max Weber, ada 3 sumber kekuasaan, yaitu yang pertama ada kekuasaan tradisional atau traditional authority yang didasarkan pada kebiasaan dan merupakan ciri kelompok kesukuan seperti kelahiran dalam suatu keluarga, misalnya menjadikan seorang kepala, raja ataupun ratu. Lalu yang kedua ada kekuasaan rasional legal atau rational legal authority. Kekuasaan ini tidak didasarkan pada kebiasaan, melainkan pada peraturan tertulis. Rasional berartikan masuk akal dan legal berartikan bagian dari hukuman. Kekuasaan rasional legal ini terkadang juga disebut sebagai kekuasaan birokratis karena kekuasaan ini didasarkan pada peraturan yang tertulis. Kekuasaan ini juga berasal dari posisi yang diduduki seseorang, bukan dari yang menduduki posisi. Adapun contoh menurut Henslin dalam sistem demokrasi, kekuasaan presiden berasal dari jabatan yang terinci dalam konstitusi
dan bukan dari kebiasaan atau ciri pribadi individu. Dan yang terakhir ada kekuasaan karismatis atau charismatic authority. Karisma berasal dari kata Yunani yang berarti hadiah yang diberikan secara bebas dan anggun. Menurut Lipset pada tahun 1933, sebagaimana yang dikutip oleh Henslin, seorang individu karismatis ialah seorang yang menarik bagi orang lain karena mereka percaya bahwa orang tersebut telah tersentuh oleh Tuhan atau telah dianugerahi kemampuan luar biasa oleh alam, karena kekuasaan mereka didasarkan pada kemampuan pribadi mereka dalam menarik pengikut. Para pemimpin karismatik merupakan ancaman bagi sistem politik yang baik. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.